Hai, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku cara bekerja di Jepang sebagai part-time dengan visa dependent atas suami aku. Pasti banyak nih ada teman-teman yang mungkin lagi proses ke Jepang atau udah di Jepang untuk menyusul pasangannya ya, dan mungkin agak bingung kira-kira di Jepang mau ngapain aja gitu kan. Jadi kita itu bisa kerja di Jepang juga. Bagaimana caranya? Ikuti video aku terus ya, karena aku bakalan share setuntas-tuntasnya tentang. Dan aku juga mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun 2023 ini menjadi lebih baik, gampang rezeki, sehat selalu, dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman, beberapa dari teman-teman udah lihat video aku sebelumnya, rutinitas kerja part-time aku di sini ya. Kalau yang belum, please tonton. Ini dia di sini videonya ya. Oke, lanjut, langsung kita mulai video ini. Di sebelumnya aku cerita dulu ya, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ambil pekerjaan di Jepang ya. Sebelumnya itu Hakeng suami aku itu udah beberapa kali minta buat aku bekerja di pabriknya. Tapi karena aku selalu tolak, dan emang dari awal aku memang gak ada rencana atau keinginan untuk bekerja di Jepang juga, jadi ya aku tolak terus sampai 3 kali. Dan akhirnya di bulan ketiga dia minta tolong, istilahnya ya, minta tolong, dan aku juga jadi gak enak ya untuk tolong bantuin lah kerja di pabrik untuk sementara tadinya. Tapi keterusan sampai sekarang ya, karena di pabrik itu waktu itu memang kekurangan tenaga kerja, karena salah satu pekerjanya yang dari Indonesia juga pulang dan gak ada yang gantiin. Akhirnya aku masuk kerja. Sebelum aku mulai kerja, jadi ada beberapa syarat agar aku bisa mendapatkan izin kerja legal walaupun part-time di Jepang. Itu tetap ada aturannya. Dan untuk aturan tersebut, pertama kita harus minta cop dari imigrasi yang akan dicop di belakang KTP kita. Jadi seperti ini ya, nanti aku kasih di gambar sini seperti ini copnya ya. Jadi untuk visa kita itu kan visa dependent pasangan. Jadi sebenarnya kita itu nggak ada kegiatan yang kayak apa ya, kayak resmi benar-benar kedatangan kita di Jepang itu memang berhubungan langsung dengan pemerintah, tidak, karena kita itu kan dijamin oleh suami kita atau oleh pasangan kita. Jadi untuk kegiatan-kegiatan bekerja yang full time itu tidak dibenarkan ya, dan itu melanggar aturan. Jadi untuk syarat meminta cop bekerja part time atau aruba itu di Jepang itu, kita datang ke imigrasi dengan membawa jumingyo dari kecamatan. Kita minta aja di kecamatan untuk persoalan meminta izin untuk bekerja part time. Terus sama paspor dan KTP. Nanti di imigrasi kita akan diarahkan dan mengisi beberapa formulir. Tapi kebetulan ya, karena aku semua diurusin sama pengacara dulu yang ngurusin aku datang ke Jepang ini, jadi semua diurus sama dia. Jadi aku tinggal terima beres. Dan di belakang KTP kita itu nanti ada cop yang menjelaskan kita hanya boleh bekerja dalam seminggu itu tidak lebih dari 28 jam. Jadi untuk aku kerja part-time-nya itu mulai dari jam 8:30 sampai jam 3 sore ya, atau 3/4, karena dipotong sama dengan istirahat kita. Dan untuk teman-teman semua, mohon ditaati aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jepang dalam mengambil arubaito atau pekerjaan part-time. Karena apabila kita melanggarnya, maka konsekuensinya kita sendiri yang menanggung. Misalnya kita melanggar aturan jam kerja, kita ambil pekerjaan melebihi dari 28 jam per minggu, atau pendapatan kita melebihi 1 juta yen per tahun. Karena bisa saja itu akan menimbulkan masalah kedepannya, seperti saat kita perpanjang atau memperbaharui
visa kita. Bisa saja visa kita tidak di ACC atau ditolak, atau menimbulkan banyak persyaratan yang harus diajukan lagi, dan bisa saja kalau lebih ekstrimnya izin tinggal kita di Jepang bakalan dicabut. Jadi please stay safe dan selalu taati peraturan yang ada. Dan jadi untuk teman-teman yang ingin ambil kerja part-time dengan visa seperti aku ya, jadi caranya itu seperti tadi, persyaratan-persyaratannya. Dan untuk jenis pekerjaannya, sebenarnya pekerjaannya itu banyak banget jenisnya. Kita bisa ambil pekerjaan di hotel atau di bidang makanan, di pabrik, di mana aja, asal pihak penerima kerjanya bisa menerima kita untuk bekerja ya. Atau juga bisa kita menjadi guru bahasa Inggris ya, kalau mau. Kalau teman-teman mempunyai sertifikasi bahasa Inggris atau pendidikan terakhir minimal S1 sastra Inggris, mungkin bisa melamar sebagai guru bahasa Inggris di sekolahan ya, mungkin di TK, SD atau apa, aku kurang tahu ya, tapi itu bisa. Untuk prosesnya untuk menjadi guru juga aku kurang tahu karena aku memang nggak ambil di bidang itu. Jadi aku ambil pekerjaan yang udah ada aja karena udah ditawarin dari kakek suami aku itu kan. Dan rata-rata memang pekerjaan yang banyak itu dari pabrik dan nggak ribet, karena yaudah kita udah ada izin kerja, kita masuk kerja, kita diterima dan kita bisa mulai bekerja. Dan sepengalaman aku ya, kerja di pabrik itu juga mungkin nggak terlalu ribet sih, alhamdulillah ya. Jadi aku bekerja di pabrik yang sama dengan suami aku ya, di bagian quality control. Dan di bagian quality control itu menurutku nggak terlalu sulit ya, karena sebelumnya aku juga udah dikasih tahu, diajarin ini cara kerjanya dan kerjaannya itu sama setiap hari. Jadi not a big problem ya, jadi oke lah, mungkin nggak terlalu sulit. Tapi kendala terbesarku ketika aku bekerja di sini adalah bahasa ya, karena aku benar-benar nggak bisa bahasa Jepang, karena sebelumnya memang aku nggak pernah belajar bahasa Jepang ya. Tapi untuk survive di lingkungan kerja, aku biasanya pakai Google Translate ya, karena mau gimana lagi, karena di situ itu emang cuma aku aja yang orang Indonesia ya, jadi mau nggak mau aku harus paham apa yang mereka katakan walaupun dengan Google Translate. Dan alhamdulillah teman-teman kerja aku itu juga orangnya itu slow ya, jadi mereka itu juga sabar-sabar dan ngajarin aku juga telaten, nggak pernah marahin atau gimana ya, karena mungkin rata-rata memang orang yang sudah berumur ya, kayak kakek-kakek atau nenek-nenek, mungkin sekitar 50-an tahun ke atas gitu. Jadi aku kayak dimong di pabrik. Jadi ya oke, aku betah sih dan merasa nyaman untuk kerja di situ. Selanjutnya untuk masalah gaji ya, itu hitungannya kalau di Jepang itu per jam. Dan kerja part time ku itu aku mulai kerja dari jam 8:30 sampai jam 3 kurang seperempat. Jadi kalau di total sama dikurangi istirahat itu 1 jam, jadi aku cuma bekerja dalam sehari itu 4 sampai 5 jam setengah kan. Kadang-kadang aku juga pulang jam 12, tergantung kebutuhan dari pabriknya. Dan untuk gajiku sendiri per jamnya itu 1.000 yen ya. Jadi kalau misal aku kerja 5 jam, berarti per harinya aku dapat 5.000 yen atau sekitar 520.000 ya kalau kurs sekarang. Tapi tergantung lagi dari pabriknya gajinya berapa, biasanya nanti ditentukan dengan hakeng atau pabriknya ya. Jadi diskusikan dulu sebelum kita mulai kerja, karena ada juga yang 900 per jam kayaknya juga ada ya. Tapi kalau aku alhamdulillah 1.000 per jam. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin gaji aku bulan ini ya. Ya, yang paling ditunggu-tunggu itu adalah gajian. Dan karena ya begitulah wanita ya, kalau masalah uang itu membuat kita berseri-seri pokoknya. Sebelum aku spill gajian aku, jadi sistem gaji di sini tuh beda banget sama di Indonesia ya. Jadi aku agak shock tadinya, karena di sini tuh menggunakan sistem gantungan gaji. Jadi untuk bulan pertama kita kerja itu nggak langsung dapat gaji. Jadi kita dapat gaji itu di seumpamanya ya 1 bulan ini full kita udah bekerja. Nah gajiannya itu di bulan berikutnya setelah 1 bulan full kerja. Jadi 2 bulan kerja baru kita dapat gajian pertama. Nah gantungan gajinya itu
di bulan satu bulan. Jadi gajian bulan ini dari kerja bulan yang kemarin. Pokoknya digantung satu bulan gitu. Tapi aku nggak tahu tujuannya untuk apa ya. Aku nggak tahu karena sistemnya itu di Jepang rata-rata semua begitu. Dan aku nggak tanya kenapa, dan aku mungkin juga nggak paham ya. Jadi ya ikuti aja lah. Yang penting gaji aku aman, setiap bulannya aku terima dengan nominal yang pas dan uang itu bisa buat uang jajan kita. Oke, mari unboxing amplop gajian aku ya. Jadi di sini udah ada namaku, Yanita, dan ini dia nominal gajian aku 100.670 yen. Oke, mari kita hitung. Aku senang banget loh karena bisa lihat uang hasil kerja aku dengan uang yen seperti ini. Oh my god. Maaf ya aku ketawa karena seneng aja. Jadi ini lembarannya itu per lembarnya itu 10.000 yen ya. Jadi kalau dirupiahkan itu satu lembarnya itu 1.170.000 untuk kurs sekarang. Ya begini dibayangkan aja satu lembar ini kalau dirupiahin jadi segepok. Oke, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ini 100.000 dan ini yang recehnya itu 670. Ini per koinnya itu 100 yen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Ini 50, ini 10, 270. Dan ini semua adalah gajian aku bulan ini. Happy banget. Ini aku harusnya dapatnya itu totalnya itu 101.500 yen. Dan ini aku juga dapat potongan, nggak tahu ini potongan apa, mungkin pajak dari aku ya, pajak penghasilan atau apa nggak tahu. Dipotong ini 830 yen. Jadi aku terima bersih itu 100.000 yen, 670 yen ya. Jadi kalau dirupiahkan 100.670 yen itu sekitar 10 jutaan. 10 berapa? Bentar, aku hitung dulu. 100.670. Jadi untuk kurs sekarang itu kan 117 yen ya per 1 yennya sekarang itu kursnya itu 117 rupiah ya. Jadi kalau dikurskan bulan ini aku dapat gajian bersih itu nggak kelihatan lagi, 11.778.390 ya. Jadi katakanlah aku dapat 11,5 juta gitulah. Wah itu kan kalau aku lumayan banyak sih. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja part time bisa ya, daripada nganggur di rumah nungguin pasangannya pulang kerja, kita bisa cari kesibukan dan menghasilkan uang kita dong. Dan itu dia pengalaman aku kerja part time di Jepang. Apalagi ya yang mau aku share, kayaknya semuanya udah sih. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan atau beberapa poin yang belum tersampaikan, silahkan teman-teman untuk meninggalkan komen di kolom komentar ya, dan tanya di situ. Insya Allah pasti aku balas dan aku jawab ya. Dan untuk teman-teman semuanya, please yang belum subscribe channel aku, karena aku bakalan sharing banyak tentang pengalaman aku dan informasi-informasi di Jepang. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah subscribe, karena teman-teman jadi aku lebih semangat dan lebih giat untuk buat konten tentang Jepangnya. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye.